Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat kanal Otong Rosadi, lama kita tidak membincangkan hal-hal yang serius, terutama yang berkaitan dengan problem atau isu konstitusi di Indonesia di masa ini. Saya masih ingat 10 bulan yang lalu saya sempat membuat video dan menayangkannya, dan video itu membahas mengenai polemik jabatan presiden 3 periode. Saya sudah menjelaskan dalam video itu bagaimana posisi atau pandangan hukum saya terhadap isu itu. Saya mengatakan bahwa pasal 7 Undang-Undang Dasar 1945 sudah diamandemen, dan amandemen ini senyatanya adalah hasil dari kesepakatan para fraksi yang mengubah di MPR ketentuan pasal 7 yang sebelumnya memungkinkan presiden dan atau wakil presiden Republik Indonesia memegang masa jabatan untuk lebih dari 2 periode. Di amandemen itu tegas disebutkan bahwa presiden dan atau wakil presiden memegang masa jabatan pada jabatan yang sama untuk 1 periode dan setelahnya dapat dipilih untuk 1 periode berikutnya. Artinya pembatasan 2 periode itu memang sengaja dilakukan terhadap pasal 7 Undang-Undang Dasar 1945 yang ketika Undang-Undang Dasar itu belum diubah menjadikan atau memungkinkan Presiden Republik Indonesia dipilih berulang-ulang selama 5 tahun bagaimana hasil kesepakatan dari Majelis Permusyawaratan Rakyat yang memilihnya MPR. Sahabat, pada 10 bulan yang lalu itu saya belum memberikan penegasan misalnya bahwa amandemen ini dilahirkan karena Undang-Undang Dasar yang lama itu memunculkan atau memungkinkan lahirnya presiden yang memimpin Indonesia sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan pada saat Undang-Undang Dasar belum diubah itu menjadi presiden yang berulang-ulang, dan itu kemudian melahirkan kekuasaan yang cenderung membuat presiden lebih luas lagi, lebih besar lagi, juga karena didukung oleh ketentuan dalam Undang-Undang Dasar yang sebelum diubah itu yang cenderung eksekutif heavy, itu cenderung berat kepada kekuasaan pemerintahan negara. Sahabat, di 10 bulan itu saya menayangkan video yang membahas mengenai polemik, sekalipun banyak pandangan yang kemudian menolak masa jabatan 3 periode ini dengan berbagai pendekatan. Ada yang menyebut dengan pendekatan 3 periode ini tidak mendorong lahirnya atau regenerasi kepemimpinan nasional. Tentu saja pandangan ini sah-sah saja, dan saya juga sepakat untuk beberapa hal terhadap pandangan itu. Pandangan lainnya menyebutkan bahwa tambahan jabatan presiden menjadi 3 periode itu tidak hanya membuat stagnan kepemimpinan nasional, tetapi juga menciderai semangat demokratisasi yang merupakan ruh dari apa yang diperjuangkan, selain tentu saja konstitusionalitas Indonesia pada masa reformasi itu, juga prinsip-prinsip demokrasi, karena prinsip demokrasi meniscayakan adanya mekanisme demokrasi untuk pergantian kepemimpinan nasional secara teratur. Sahabat, itu 10 bulan yang lalu. Lalu 6 bulan yang lalu atau 4 bulan kemudian setelah saya menayangkan video itu,
Presiden pada kesempatan pidato kenegaraan 17 Agustus 2021 yang lalu, artinya 6 bulan yang lalu sebelum video ini tayang, Presiden di pidato kenegaraan merespon hasil kajian dari MPR. Hasil kajian dari MPR terkait dengan bagaimana kalau dilahirkan kembali pokok-pokok haluan negara serupa dengan garis-garis besar daripada haluan negara sebagaimana yang dulu menjadi kewenangan MPR. Itu kemudian membuat polemik lagi. Di 6 bulan yang lalu itu saya kemudian membuat video tidak berturut-turut tetapi 3 kali video yang agak berdekatan yang membahas merespon dari pidato Presiden di pidato kenegaraan tanggal 16 Agustus kalau tidak keliru, ketika merespon hasil kajian dari MPR yang akan melahirkan PPHN. Saya mengatakan bahwa hadirnya PPHN bisa saja itu sangat diperlukan, dan kemudian ketika PPHN itu akan dihasilkan kembali sebagai kebijakan bersama, tentu saja itu memerlukan amandemen Undang-Undang Dasar. Artinya ketika bentuk hukum yang dipilih adalah ketetapan MPR lagi, maka harus ada amandemen. Dan jikapun produk hukumnya adalah undang-undang, saya juga tetap saja mendorong ketika bentuknya undang-undang, meskipun ini alternatif yang kedua setelah ketetapan MPR, maka amandemen terbatas khusus mengenai PPHN itu menurut saya juga harus dibincangkan. Di video berikutnya di bagian yang terakhir saya mengatakan jikapun ide PPHN ini akan digulirkan melalui proses amandemen, maka amandemen kelima itu harus betul-betul terbatas, tidak meluas kemana-mana, kecuali membahas tentang PPHN dan pemberlakuannya tidak untuk generasi atau rejim yang sekarang. Tetapi MPR membahas ketika di masa sidang periode jabatan 2019-2024, tetapi hasilnya itu baru diberlakukan 10 tahun kemudian, ketika kita menyongsong Indonesia Emas 2045 yang akan datang, dengan tentu saja menyusun pokok-pokok haluan negara yang menyusun atau membuat sketsa tentang Indonesia di 100 tahun setelah kemerdekaannya. Nah, hari ini saya berturut-turut juga nanti akan merespon bagaimana kemudian isu yang hari-hari ini muncul mengenai usulan penundaan pemilu. Saya akan membahasnya beberapa bagian. Yang pertama, soal tepatkah penggunaan istilah penundaan pemilu. Bagi saya, istilah penundaan pemilu yang pertama, jika pemilu itu kemudian kita persempit, kita baca tidak keseluruhan tahapan-tahapan pemilu, tetapi kemudian pemilu kita persempit menjadi hari pemungutan suara, maka sebetulnya penundaan pemilu itu bisa saja menjadi konstitusional ketika ada alasan-alasan yang memungkinkan pelaksanaan pemungutan suara pada hari yang sudah ditentukan itu ada hambatan-hambatan yang tidak bisa ditolak, dan hambatan itu, problem itu, masalah itu tentu saja harus berskala nasional yang kemudian menurut hitungan apapun tidak mungkin dilaksanakan pemilu pada hari itu. Penundaan, istilah penundaan menurut saya bisa dibaca sebagai penundaan ketika kita memaknai pemilu yang sudah ditetapkan hari pencoblosan suaranya itu, hari pemungutan suaranya itu tanggal 14 Februari 2024, tetapi pada hari itu kemudian tidak bisa dilaksanakan. Tentu saja sebagian teman mengatakan itu bukan penundaan pemilu, Pak Otong, tetapi itu adalah
penundaan pemungutan suara. Bagi saya justru yang dimaksud dengan penundaan itu. Nah, kalau kemudian yang dimaksud dengan usulan penundaan pemilu yang disampaikan oleh beberapa tokoh nasional, yang pertama Pak Menteri, Pak Bahlil, yang mengatakan setelah ngobrol dengan banyak pengusaha bahwa kondisi sekarang diusulkan oleh pengusaha atau keinginan pengusaha sebaiknya dilakukan penundaan pemilu dari tanggal 14 Februari itu, menurut saya istilah yang tepat bukan penundaan. Karena apa? Karena pemilu sudah ditentukan harinya, maka yang bisa dilakukan adalah pembatalan pemilu. Pemilu dibatalkan karena pemilu sudah ditentukan harinya begitu. Nah, ketika tidak jadi tanggal 24 tanpa alasan yang jelas, misalnya ada bencana alam, ada bencana non alam yang besar, mohon maaf misalnya ada kerusuhan, dan tidak mungkin kemudian kita melaksanakan pemungutan suara, maka itu adalah penundaan. Tetapi ketika tidak ada alasan-alasan itu semua, dan alasannya misalnya karena yang tadi Pak Bahlil katakan, pengusaha meminta untuk tidak dilakukan pemilu tanggal 14 Februari karena harinya sudah ditentukan oleh keputusan KPU dengan yang berdasarkan pada hasil rapat kerja KPU dengan pemerintah, dengan DPR dan dengan penyelenggara pemilu lainnya, maka yang dimaksud sebetulnya bukan sedang ingin melakukan penundaan, tetapi pembatalan pelaksanaan pemilu yang seharusnya tanggal 14 Februari itu. Yang kedua, misalnya pandangan yang kemudian ditimpali atau bukan secara bersama-sama nyaris kur, itu diusulkan oleh pimpinan partai politik besar. Pertama oleh Ketua Umum Partai Golkar, lalu Ketua Umum PKB, dan berikutnya oleh Ketua Umum Partai Amanat Nasional. Usulan yang menyebutkan bahwa pemilu sebaiknya ditunda tidak pada tanggal 14 Februari 2024 yang sudah ditetapkan oleh KPU itu, bagi saya tentu saja lagi-lagi itu adalah pembatalan pelaksanaan pemilu. Dan pembatalan pelaksanaan pemilu berbeda dengan penundaan, implikasi konstitusionalnya tentu saja lebih berat dibandingkan dengan penundaan dengan alasan-alasan tertentu itu. Kalau penundaan dengan alasan tertentu, maka bisa saja itu dilakukan melalui penerbitan Perpu oleh pemerintah, oleh Presiden. Presiden menerbitkan Perpu yang kemudian bisa didiskusikan pada masa sidang DPR pada masa itu. Tetapi ketika yang terjadi adalah pembatalan pemilu karena alasan yang tidak sesuai dengan apa yang dimaksud dengan penundaan pencoblosan suara di hari pemungutan suara itu, maka dampaknya atau implikasi yuridisnya menurut saya jauh lebih besar, dan ini adalah pelanggaran konstitusi yang sangat serius. Saya menyampaikan pada bagian pertama, di kesempatan video yang akan datang saya ingin juga mendiskusikan sebetulnya apa skenario besar mengapa kemudian ada letupan-letupan keinginan dari 4 tokoh nasional untuk menunda atau sebetulnya membatalkan pemilu yang sudah ditetapkan oleh KPU 14 Februari 2024 itu. Sampai ketemu di kesempatan pembahasan yang akan datang di video saya yang khusus membahas dalam konten hukum, demokrasi, dan kepemiluan. Sampai ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.